Scene 1 take 1, ngelas on Museum Sandi, 3, 2, 1, action. Oke, siap. Oke, berjumpa lagi di acara Melas. Kok melas? Apa ya? Oh, Ngelas, Ngerumpi Selasa. Edisi pertama bareng Kepala Museum Sandi. Bapak, siapa? Apa ya? Mas kameramen, moderatornya beneran ini. Oh, ganti, Pak. Ganti aja ya. Oke, siap. Ini. Halo sahabat Museum Sandi, selamat datang di episode pertama Ngelas, Ngerumpi Selasa. Jadi hari ini Vindi ada di sini bareng sama Pak Setio. Pak Setio ini adalah Kepala Museum Sandi yang ada di Yogyakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema Museum Sandi sebagai pusat informasi, sosialisasi, dan edukasi tentang persandian dan budaya keamanan siber. Oke, boleh langsung nanya-nanya nih ya Pak? Oh, silakan. Oke, jadi sebenarnya Museum Sandi ini museum tentang apa sih Pak? Jadi koleksinya tentang persandian. Ya. Jadi persandian itu bagaimana kita mengamankan sesuatu, sebuah informasi dari sesuatu yang terbaca menjadi tidak terbaca, begitu kan? Apabila dilihat oleh orang yang tidak berhak, gitu kan? Namun apabila diterima oleh pihak yang berhak itu bisa dibaca. Jadi koleksinya macam-macam sekali, ya. Koleksi tentang persandian dari zaman sebelum Masehi, gitu kan, sampai dengan koleksi-koleksi persandian yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kalau Museum Sandi ini sebenarnya sistem pengelolaannya seperti apa sih Pak? Lalu apa saja sih tugas pengelola di Museum Sandi ini? Oh, ya. Jadi kalau pengelolaannya kami merupakan sebuah unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara. Begitu. Jadi secara kepemilikan museum ini adalah milik Badan Siber dan Sandi Negara. Gitu. Kemudian dikelola oleh tim dari Museum Sandi, yaitu tim UPT, dan kami mempunyai dua tupoksi gitu sebenarnya. Jadi yang pertama adalah pengelolaan museum dan yang kedua adalah edukasi budaya keamanan informasi. Jadi kenapa kok museum namanya museum tapi kok ada edukasi budaya keamanan informasi? Nah ini bisa saya jelaskan. Jadi Museum Sandi ini berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara tentunya. Namun dalam hal ini Museum Sandi bertanggung jawab kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital di bawah Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi meskipun kami adalah unit pelaksana teknis tentang museum, namun karena di bawah Direktorat Proteksi Ekonomi Digital, kami ada tugas tambahan satu lagi, yaitu edukasi budaya keamanan informasi. Oke. Lalu bagaimana sih Pak latar belakang, maksud sama tujuan dari pendirian Museum Sandi ini? Ya, baik, Museum Sandi sendiri sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 2008. Memang latar belakangnya saat itu menjadi media sosialisasi kepada generasi muda untuk mengenalkan persandian. Jadi saya itu hanya mengenalkan persandian, sehingga koleksi-koleksinya itu adalah koleksi mesin sandi dan juga sejarah persandian, di mana Republik Indonesia ini memiliki sebuah lembaga yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Dulu namanya adalah Bedrifkop, hanya sebuah kamar ataupun unit kecil, kemudian berubah nama dari Bedrifkop menjadi Dinas Teknik, kemudian menjadi Jawatan Sandi Angkatan Perang, kemudian menjadi Jawatan Sandi, kemudian menjadi Lembaga Sandi Negara. Nah, di sini dulu Lembaga Sandi Negara itu memang cukup tertutup ya sejak zaman Bedrifkop sampai Lembaga Sandi Negara. Dan belum banyak publik mengetahui, makanya dibangun sebuah museum untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh, Indonesia punya Lembaga Sandi Negara. Saat itu ya namanya Lembaga Sandi Negara. Kemudian ini loh kiprah-kiprahnya gitu kan, Lembaga Sandi Negara ataupun dulu namanya Dinas Kode punya andil yang besar terhadap mempertahankan Republik Indonesia. Hanya setelah itu kemudian berganti nama dan akhirnya menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Museum Sandi akhirnya ditambahkan satu tugas pokok lagi, yaitu edukasi budaya keamanan informasi. Itulah latar belakang berdirinya Museum Sandi. Oke. Pasti di Museum Sandi ini banyak banget ya Pak koleksinya. Ada nggak nih koleksi-koleksi yang
mungkin harus banget nih buat teman-teman lihat kalau misalnya mengunjungi Museum Sandi? Oh ya, kita cukup banyak memiliki koleksi dan koleksi kami itu ada yang replika dan ada yang realia. Koleksi replika itu sebenarnya adalah koleksi tiruan gitu kan. Hanya memang bentuknya mirip gitu kan. Untuk menggambarkan kepada masyarakat bahwa oh ini loh koleksi sebuah musim yang dulu digunakan pada zaman sebelum Masehi. Bahwa karena orang zaman sebelum Masehi sudah menggunakan persandian juga gitu kan. Kemudian koleksi realia yaitu koleksi yang memang benar-benar real gitu kan. Itu adalah koleksi nyata dan memang sebuah benda yang cukup unik dan juga untuk saat ini sudah jarang ditemui gitu kan. Nah, untuk masterpiece-nya yang tadi ya yang ditanyakan, untuk koleksi realia itu kita punya mesin sandi buatan dari National Security Agency atau Badan Intelijen Sinyalnya Amerika. Namun saat itu kita dapatkan dari saat itu Timor Leste gitu kan. Dan itu mesin sandi tersebut cukup jarang ditemui, cukup jarang dan dulu pendistribusiannya terbatas dan untuk saat ini di dunia mungkin hanya beberapa museum yang punya, kurang lebih hanya 3 museum. Satu ada di National Cryptologic Museum itu di Amerika ya, di bawahnya National Security Agency, kemudian ada di Belanda dan salah satunya ada di Museum Sandi ini itu untuk mesin sandi ya tadi ya. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan Museum Sandi itu apa sih Pak, selain menerima kunjungan ya tentunya dari umum, dari publik, apa ya kegiatan Museum Sandi lainnya? Kita cukup banyak kegiatan, yaitu kita tadi ada melakukan edukasi budaya keamanan informasi, kemudian kita juga melakukan pameran ya baik di Yogyakarta maupun keluar gitu kan. Dalam hal ini untuk di tahun ini kemarin sebelum adanya pandemi Covid kita sempat ke Bontang gitu kan. Kita di sana satu pameran mengenai museum dan yang kedua adalah memberikan edukasi tentang budaya keamanan informasi kepada masyarakat di Kota Bontang gitu kan. Dan kemudian selain itu kita biasanya ada juga Museum Sandi Community Program, kita ada semacam sepeda santai gitu, kemudian ada kegiatan napak tilas gitu kan, sejarah persandian dan juga kadang kita ke sekolah-sekolah disabilitas gitu kan, karena mungkin mereka kesulitan harus datang ke sini, kita yang jemput bola ke sana karena para disabilitas mereka juga berhak mendapatkan edukasi ataupun mendapatkan pengetahuan mengenai persandian ataupun edukasi budaya keamanan informasi. Oke, jadi kan ini tahun 2020 kita sedang ada situasinya, ada pandemi COVID-19 ya Pak. Yeah. Jadi apa langkah yang sudah diambil oleh Museum Sandi dan bagaimana sih strategi kedepannya dalam kita masih dalam situasi pandemi ini Pak? Ya betul, jadi selama situasi pandemik ini untuk Museum Sandi itu memang tutup operasional. Jadi apabila pengunjung mau datang ke Museum Sandi ya mohon maaf sekali belum bisa. Namun demikian kami juga membuat program-program gitu kan, tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kita tetap ada semacam penjelasan gitu lewat live Instagram gitu kan. Misalkan ada yang belum tahu Museum Sandi seperti apa, kita kadang live gitu kan, jalan-jalan ke museum oleh pegawai museum dan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian yang kedua kita tetap memberikan edukasi budaya keamanan informasi melalui channel YouTube juga gitu. Jadi ada beberapa video yang kami buat terkait edukasi budaya keamanan informasi. Para sahabat museum bisa menonton nih video-video yang lain nih tetap di channel ini gitu kan. Dan silahkan dipergunakan video itu. Boleh di-download kemudian disebarluaskan ataupun linknya disebarluaskan itu boleh karena isinya adalah edukasi budaya keamanan informasi dan juga cerita-cerita mengenai sejarah-sejarah persandian itu juga kita coba tampilkan itu melalui platform YouTube maupun di Instagram museum. Oke, jadi Museum Sandi punya upaya-upaya untuk semakin dekat ke publik gitu ya? Iya betul, jadi meskipun museumnya tutup kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Pak Setio, jadi bagaimana sih posisi museum-museum itu kalau di Indonesia dan atau mungkin di luar negeri itu posisinya seperti apa sih Pak dari mata publik itu? Oh iya. Baik, jadi kalau museum baik di Indonesia maupun di luar itu posisi museum itu memang sebagai sebuah tempat edukasi. Jadi ketika mereka mendapatkan materi di sekolah, kemudian mereka akan
praktek ataupun mencari tahu, kemudian melihat bentuk aslinya, itu mereka akan mengunjungi museum, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Bagi contoh pengalaman, beberapa bulan yang lalu saya ke Information Technology Museum itu di salah satu kota di Thailand. Itu mereka mewajibkan anak-anak sekolah setelah mempelajari sebuah materi untuk berkunjung ke museum, sehingga ketika mereka dapat materi pembelajaran, kemudian mereka akhirnya dapat melihat secara nyata itu ada di museum. Kemudian begitu juga di Indonesia gitu kan. Untuk saat ini khususnya di Yogyakarta sudah ada program WKM, wajib kunjung museum, yaitu anak-anak sekolah mereka diwajibkan untuk berkunjung ke museum, dan itu merupakan hal yang positif ya, yang bagus bagi generasi muda, sehingga mereka dapat mengetahui gitu kan, pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah ternyata ada bentuk realnya, dan mereka jadi lebih menghargai kepada sejarah ataupun kesuksesan bangsanya gitu kan, dari museum-museum yang ada, sehingga mereka akan menghargai nenek moyang kita, menghargai orang tua kita, dan juga menghargai bahwa zaman dulu ternyata sudah ada teknologi seperti ini begitu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Setio sendiri, gimana sih relasi antara generasi muda sama museum itu sendiri? Ya, harapannya untuk generasi muda tetap memberikan relasi yang baik kepada museum, sehingga mereka tetap mencintai museum. Karena apa? Beberapa orang, tidak sedikit orang masih beranggapan museum itu tempat menaruh barang lama seperti itu, ataupun barang-barang yang ditaruh di museum. Namun saat ini sudah mulai terjadi pergeseran gitu kan. Banyak generasi muda ataupun komunitas-komunitas mereka mulai menyukai museum gitu kan. Mereka ingin menginformasikan apa yang ada di dalam museum itu kepada publik. Dan juga sekarang sudah mulai bergeser, banyak museum-museum itu tidak hanya menjadi sebuah tempat wisata atau tempat untuk dikunjungi, namun menjadi sebuah bisnis. Hal tersebut bisa dilihat dari museum-museum swasta yang bermunculan, dan itu menjadi sebuah bisnis museum begitu. Nah, ini adalah sebuah tantangan ya bagi kita, khususnya dalam hal ini adalah Museum Sandi, itu untuk meningkatkan layanannya gitu kan, supaya tidak kalah juga dengan museum-museum lain gitu kan, yang mana mereka untuk masuknya harus membayar mahal gitu kan, dan mereka dapat experience ataupun pengalaman yang menarik ketika berkunjung ke museum. Namun di sini untuk Museum Sandi juga tetap menggandeng kepada generasi muda gitu kan, melalui SMS atau sahabat Museum Sandi, untuk yuk bersama-sama kita ngembangin Museum Sandi gitu kan, untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat begitu. Oke, menarik banget ya pembicaraan kita hari ini bersama Pak Setio. Oke. Mungkin ada satu lagi yang mau saya sampaikan gitu kan, untuk sahabat museum nanti cobalah gitu kan nonton setiap Selasa gitu kan, kita akan coba memberikan edukasi gitu kan kepada masyarakat gitu kan, kepada publik melalui channel YouTube kita, bahwa di tengah pandemi Covid, meskipun museumnya tutup, kita tetap memberikan edukasi begitu. Oke. Terima kasih teman-teman udah ikuti perbincangan aku dan Pak Setio hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video lain. Setiap Selasa kita ada ngelas, ngerumpi Selasa. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan selama pandemi Covid ini ya. Oke. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.